Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Wode Putriaha. Di sini kakak akan menjelaskan materi mengenai kenampakan alam dan keanekaragaman sosial budaya dengan menggunakan model pembelajaran START. Sebelum kakak lanjut pada pembahasan, kakak akan menjelaskan apa itu model pembelajaran START. START merupakan model pembelajaran kooperatif di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil, biasanya 4-5 siswa untuk menguasai atau menyelesaikan materi yang diberikan oleh guru. Adapun langkah-langkah model pembelajaran START, yang pertama, guru menyampaikan tujuan yang ingin dicapai selama pembelajaran dan memotivasi siswa untuk belajar. Yang kedua, guru menyajikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bacaan. Yang ketiga, menjelaskan kepada siswa cara membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan transisi secara efisien. Yang keempat, guru membimbing kelompok-kelompok yang telah terbentuk pada saat mengerjakan tugas. Yang kelima, guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari dan meminta kelompok kerja hasil. Yang keenam, guru menghargai hasil belajar baik upaya individu atau kelompok. Tujuan model pembelajaran START yaitu untuk memotivasi siswa untuk mendorong dan saling membantu di antara siswa dalam menguasai materi yang disajikan oleh guru. Kita masuk pada pembahasan, yaitu kenampakan alam dan keanekaragaman sosial budaya. Yang pertama, kenampakan alam di Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan atau perairan. Luas wilayah adalah 2/3 bagian dan wilayah daratan 1/3 bagian dari seluruh wilayah Indonesia. Wilayah daratan dapat dihuni oleh masyarakat dikelompokkan menjadi wilayah pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Yang pertama, pegunungan. Daerah pegunungan merupakan rangkaian gunung yang sambung menyambung dan mempunyai ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan air laut. Yang kedua, dataran tinggi. Dataran tinggi mempunyai ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut. Suhu udara yang sejuk di dataran tinggi sangat cocok untuk digunakan sebagai daerah wisata, rekreasi, dan lokasi perkebunan. Yang ketiga, dataran rendah. Wilayah dataran rendah memiliki ketinggian sampai 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah dataran rendah paling banyak dihuni oleh masyarakat karena wilayah ini merupakan pusat kehidupan manusia. Berbagai jenis aktivitas manusia seperti kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dilakukan di wilayah ini. Keempat, pantai. Pantai merupakan daerah perbatasan daratan dengan lautan. Penduduk yang hidup di sekitar pantai jumlahnya tidak banyak. Pada umumnya, penduduk pantai memiliki mata pencaharian sebagai nelayan. Yang kelima, perairan darat. Perairan darat terdiri atas sungai dan danau. Sungai dan danau memberikan manfaat yang besar dalam kehidupan manusia, misalnya sebagai sarana transportasi, irigasi, pembangkit tenaga listrik, dan sebagainya. Yang kedua, kenampakan alam dan sosial budaya. Yang pertama, memengaruhi suku bangsa. Suku bangsa terbentuk dari suatu kelompok orang yang hidup secara bersama-sama, sepaham, senasib, dan mempunyai cara berpikir dan berkeyakinan yang sama. Tiap suku bangsa memiliki aturan, tatanan, serta cara-cara tertentu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang disebut adat istiadat. Yang kedua, memengaruhi kebudayaan setempat. Kebudayaan suatu daerah berkembang karena kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang atau suku bangsa mereka. Kebudayaan daerah dapat dilihat dari cara mereka melaksanakan adat istiadat, upacara adat, tarian dan nyanyian, makanan daerah, dan lain-lain.
Yang ketiga, memengaruhi kehidupan sehari-hari. Upacara adat, nyanyian daerah, tarian daerah, dan berbagai macam kebudayaan daerah saat ini sudah jarang dilaksanakan. Masyarakat hanya mengambil beberapa kebudayaan yang sesuai dengan kehidupan sekarang. Masyarakat dibedakan menjadi masyarakat pedesaan dan masyarakat perkotaan. Oke adik-adik, itulah materi kita pada hari ini tentang kenampakan alam dan keanekaragaman sosial budaya. Kakak akan membagi kelompok. Untuk kelompok pertama berada di baris pertama, kelompok kedua berada di baris kedua, kelompok ketiga berada di baris ketiga, dan kelompok keempat berada di baris keempat. Untuk evaluasinya, kita akan bertemu di minggu depan. Ibu harap anak-anak belajar semua karena ibu akan menilai dan ibu akan memberi penghargaan bagi kelompok yang memiliki nilai tinggi. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.